Mudah-mudahan diterima ini. Halo. Ya. Ya, bagaimana? Baik Kak, mungkin langsung ke sesi tanya jawab Pak. Ya boleh, silakan. Ini ada yang sudah raise hand, Kak. Muhammad Syahid Habibillah, silahkan mic-nya dinyalakan. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ini mohon doanya buat ayah saya bulan lalu Januari meninggal karena COVID-19 dan dikuburkan secara protokol. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya rabbal alamin. Mau tanya, amin. Ya, saya pernah dengar di sebuah pengajian yang lain itu katanya kalau kita doa itu tidak perlu diulang-ulang karena Allah sudah tahu apa yang kita inginkan. Nah, ya. Namun saya tetap saya ulang-ulang ketika doa itu. Nah, itu baiknya bagaimana? Apa kita doa terus karena dengan kita doa itu kita makin erat hubungan sama Allah, terus makin merasa kalau Allah itu makin dekat dengan kita, minta terus gitu. Itu aja, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tujuan doa itu selain meminta dan juga menjadi zikir kepada Allah, dan kita mengulang-ulang doa bukan untuk berburuk sangka ke Allah, ya. Kita mengulang doa karena ini merupakan bagian dari ibadah, zikir, ya. Dan doa tidak doa Allah sudah tahu. Jadi kalau mengulang doa bukan seperti yang ngasih tahu Allah, tetapi menunjukkan betapa kita sangat memerlukan pertolongan Allah. Dan doa itu juga jadi bagian dari zikrullah. Kalau saya senang mengulang-ulang doa, ya terus saja meminta kepada Allah dalam segala urusan. Karena memang disuruh oleh Allah meminta. Saya belum mendapatkan keterangan larangan mengulang-ulang. Kalau tidak dilarang ya nggak apa-apa. Kalau niatnya apalagi dengan meminta kepada Allah, kita semakin jadi erat hati kita dengan Allah. Karena tujuan dari doa itu kan sebetulnya bukan memberitahu Allah. Allah kan sudah tahu keperluan kita daripada kita sendiri dan sudah sangat banyak yang Allah cukupi tanpa kita meminta kepada Allah, karena mintanya juga nggak tahu apa yang harus diminta. Nah, begitulah Mas, jadi memang bukan untuk ngasih tahu Allah doa itu, tapi untuk menunjukkan kita ini hamba Allah yang membutuhkan Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Begitu Mas. Ya, ini berikutnya dari chat A, apakah ada muqaddimah mungkin sebelum berdoa gitu? Apakah harus bersalawat dulu atau seperti memuji Allah gitu? Oh, ada adab-adabnya. Pertama sholawat. Karena kalau nggak pakai sholawat nggak ngangkat doanya itu. Kemudian memuji Allah. Hamdalah, bisa asmaul husna, ya. Pujilah Allah. Begitu, nanti tutup lagi dengan sholawat. Dan jangan lupa, jangan ngedoakannya, jangan cuma ngedoakan diri sendiri aja, tapi doakan orang tua, doakan juga yang lain. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Minta diampuni kaum mukminin, mukminat, orang yang beriman, laki dan perempuan, muslimin, muslimat yang hidup maupun yang wafat. Kita doakan semua, ya. Lalu mengapa ini AA misalkan pakai baju, jaket atau aluminium. Nah, jadi aluminium. Pesantren atau sekolah cenderung hati ingin disebut lulusan pesantren ternama, ingin diakui pintar dan lain-lain. Jika pakai baju, jaket, alma mater diniatkan dakwah,
boleh, boleh, atau yang jangan itu pakai jaket orang, ya. Kita misalkan pakai jaket tentara, pakai pangkat, nah itu mah penipuan. Kalau kita pakai jaket alma mater sendiri, tapi yang jangan itu ada, jangan ujubnya. Jangan merasa lebih dari yang lain. Pakai aja jaket, apalagi kalau dingin ya, pakai jaket. Yang pasti menyesuaikan tempat tak ya. Ya, warung pakai jaket. Oh iya. Jangan jadi pamer, ujub. Jaket mah cuman kain ya. Yang berharga itu akhlak kitanya, bukan jaketnya. Silakan. Baik, dipersilahkan atas nama. Ini, tunggu dulu. Saya yang kemarin tanya dan mohon doa untuk menghadap atasan, untuk resign. Alhamdulillah, kemarin tiba-tiba atasan telepon duluan dan membatalkan tuntutan penalti yang besar tersebut. Qadarullah, saya terhindar dari berantem. Masya Allah. Allah Maha mengatur. Alhamdulillah, petunjuk dari AA kemarin bukan petunjuk apa yang disampaikan gitu ya. Untuk meluruskan niat dan mohon bantuan Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati seluruh manusia. Semoga tidak menjadi ujub bagi saya yang selalu terlindung dari segala ancaman. Amin. Gini ya, kemarin acara kita pasti didengar oleh Allah. Selain banyak jamaah yang mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Dan ketika mendengar ada orang persoalan, bukan hanya AA yang ngedoa, tapi siapa tahu di antara jamaah juga ada yang mendoakan dan doanya mustajab. Baru kemarin kan kejadiannya mau berantem, jangan berantem. Lalu Allah lah membulak-balik hati. Kemarin, sekarang, yang akan datang, semuanya ada dalam genggaman Allah. Masya Allah. Terima kasih, senang mendengar semua ini ya. Baik, yang tadi ini yang terkait doa untuk orang tua. Katanya kalau 5 kali kan tadi masih terbilang pelit ya kita ya. Ya, itu ada pendapat seorang ulama begitu. Baiknya seperti apa? Ada minimalkah ini? Ada yang bertanya seperti itu. Yang paling baik mah yang benar-benar pakai hati, ya yakin gitu. Ya Allah, kan Rabbik fili itu ampuni saya ya Allah. Rabbik fili wali walidayya warhamkuma tuh. Dan orang tua, doa ke orang tua, minta keduanya disayangi sebagaimana keduanya menyayangi kita waktu kita masih kecil ya. Karena waktu kecil kita benar-benar digendong, diselimuti, diganti popoknya, disuapin, wah udahlah ya. Dan itu betul-betul karunia Allah, dapat kasih sayang orang tua, dan kita ingin orang tua disayangi oleh Allah. Yang kalau ama mau sering ingat orang tua, mau doa, karena tidak tahu kapan. Contohnya istighfar ya, Rasulullah itu 70 sampai 100 kali. Bagaimana kita tidak boleh mengulang-ulang, sedang Rasulullah pun minta ampunnya mengulang-ulang. Istighfar itu kan permohonan ampunan ya. Karena kita tidak tahu istighfar yang mana yang pas diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.